DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara saat rapat paripurna ke-16 masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022. Sejumlah pihak menilai kepala otorita terpilih nantinya harus setara dengan tingkat menteri. Dalam rapat paripurna ke-16, DPR RI telah melakukan pengambilan keputusan terhadap 9 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Tak hanya itu, DPR juga melakukan pengambilan keputusan terhadap 7 RUU sebagai usul inisiatif DPR RI. Salah satu RUU yang telah ditetapkan DPR adalah Undang-Undang Ibu Kota Negara. UU IKN pun diharapkan bisa membawa perubahan besar bagi negara dalam mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia di tahun 2045. Terkait pemimpinnya, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengaku setuju jika Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara memiliki kewenangan setingkat menteri. Menurut Gobel, IKN bukan hanya sekedar proyek, namun juga pertumbuhan dan pengembangan ekonomi khususnya di Indonesia Timur. Saya pikir sih memang lebih baik dengan setara dengan menteri, kan ini proyek baru. Ya, ini proyek strategis dan sangat penting, sangat besar. Kenapa? Karena proyek IKN ini bukan sekedar proyek nih. Ya kan, Presiden kan juga ingin mengatakan bahwa pembangunan pertumbuhan ekonomi itu kan jangan hanya di tempat yang jumlah penduduknya banyak. Kenapa harus dipindahkan ke Kalimantan? Tentu dengan IKN pindah ke Kalimantan, Indonesia Timur akan kebagian. Akan memberikan dampak kepada pembangunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Jadi saya sebagai orang Indonesia Timur, saya sangat mendukung program ini. Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan hingga kini belum ada nama calon kepala otorita IKN yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Meski demikian, One Team Press pun telah melakukan kunjungan ke lokasi IKN dan sepenuhnya menyetujui rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tak hanya itu, Sidarto menyebut sudah seharusnya Kepala Otorita IKN diberi kewenangan setingkat menteri, lantaran memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin ibu kota negara. Dari Mendagri mengatakan bahwa Kepala Otorita IKN nanti akan setingkat menteri. Kalau dari One Team Press sendiri? Saya setuju, karena itu memang betul-betul yang diserai itu adalah seorang-orang yang jujur, yang punya kemampuan ya untuk PR-nya luar biasa besar ya. PR untuk membangun IKN itu Nusantara itu betul-betul tidak ringan, tidak mudah ya. Diperlukan sosok petarung yang jujur ya. Jadi dari istana belum ada rencana kira-kira harus targetnya kapan ya Pak Kepala Otorita IKN namanya kapan? Saya tidak tahu ya. Nanti kan akan diumumkan nanti. Sejumlah nama-nama mencuat untuk menjadi kandidat pemimpin pertama dari Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Mereka adalah Basuki Cahayapurnama, Tri Risma Harini, Ridwan Kamil, Bambang Brojonegoro, dan Azwar Anas. Sebelumnya Presiden juga sempat memberikan kisi-kisi bahwa latar belakang calon pemimpin Nusantara adalah mantan kepala daerah yang punya latar belakang arsitek. Presiden Joko Widodo memiliki wewenang menunjuk kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu diatur dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara. Presiden Jokowi wajib menentukan kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara selambat-lambatnya 2 bulan setelah Undang-Undang IKN diundangkan. Dengan kata lain, Presiden Joko Widodo punya waktu hingga 15 April 2022 untuk mengumumkan nama pemimpin ibu kota negara baru. Tim Liputan Metro TV.